ada kebutuhan lebih di Indo itu untuk meyakinkan company-nya nih bahwa oke, kita butuh spend waktu sebanyak ini selama ini untuk menghasilkan desain yang bagus loh. Sedangkan kalau di Amerika kan semua orang lebih udah paham ya. Kalau sekarang tuh yang spesifik udah lebih sedikit. Jadi kalau aku saran sih mulai dengan yang palu gada dulu, try to understand semua hal di UX atau product design itu seperti apa. Ya, jadi definitely yang pay-nya paling gede adalah posisi designer. Itu pasti semua company butuh yang namanya designer. Sit back, relax, and tune in. Oke, berarti kalau boleh dibilang kuenya kita bagi 3 ya. Iya. Di mana desainer, researcher, dengan juga writer, dengan pie paling besar itu adalah slice-nya di bagian desainnya. Nah, kalau aku boleh tahu, kalau kita mau ekspor sendiri lagi nih, kalau kita googling what kind of work di bagian UX, kan Kak Fira juga bilang, ada yang fokus wireframe, ada yang fokus interaction, ada yang fokus UI high fidelity, mungkin ada yang fokus ke bagian transition, animation, dan semuanya. Nah, kalau Kak Vina sendiri, Kak Vina mengekspektasikan ke anak-anak yang baru, mungkin dalam hal ini ya, di dunia Kak Vina sendiri, apakah sudah ada hal spesifik tersebut, atau general kamu pasti bisa semuanya gitu, Kak? Iya, jadi biasanya kalau mungkin buat fresh graduate ya, untuk desainer, mau nggak mau hasil akhir yang harus ada itu skill set yang udah harus pasti bagus itu adalah output dari desainnya sih. Mau nggak mau itu kan suatu hard skill yang hanya dimiliki oleh desainer. Nggak mungkin dong kita expect engineer gitu untuk mendesain sesuatu yang aesthetically pleasing dan juga UX wise jadinya make sense gitu ya. Jadi for sure output dari desain tuh harus bagus lah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ability to explain the thought process behind kenapa desainnya jadinya seperti ini. Gitu. Itu sih intinya, dua hal itu. Thought process dan juga output dari desainnya. Nah, thought process ini metodenya banyak kan. Bisa ada dengan metode design thinking, metode banyaklah framework di luar sana. Tapi yang penting adalah gimana cara kamu mengkomunikasikan thought process tersebut, gitu. Jadi kemampuan untuk storytelling, gitu. Itu yang aku rasa banyak applicants yang sebenarnya portfolionya bagus, cuma ketika dia menceritakan tuh kurang engaging. Jadi ketika interview malah kok portfolionya bagus, tapi kok kayaknya pas diceritain jadi biasa aja gitu. Jadi I think that's something yang suka missing sih di applicants. Oke, nanti kita bakal bahas portofolio. Kan kita udah nggak ya portofolio. Nah, mungkin dalam hal ini, pertama buat orang-orang yang nggak tahu sebenarnya portofolio di bidang UX ataupun product design itu apa sih, Kak Vina? Iya, jadi portfolio itu adalah biasanya PDF atau website yang bisa dilihat oleh recruiter yang isinya itu list of projects yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi di setiap project itu diceritakan problemnya apa, proses untuk meng-solve problem tersebut tuh bagaimana, dan juga hasil akhir dari desain yang dikerjakan itu seperti apa, gitu. Itu sih. Tapi kan aku misalkan baru fresh grad ataupun baru mau bekerja di bidang product design, masa belum pernah punya kerjaan disuruh buktiin hasil kerja, kan bingung. Harus apa dong, Kak, kalau kayak gitu? Iya, biasanya kalau memang tidak ada kesempatan untuk kerja atau intern sebelumnya, ya harus ngoprek sendiri sih, mau nggak mau. Ngoprek tuh dengan cara, let's say ada beberapa kandidat yang dia dengan ide sendiri gitu ya, dia me-improve experience dari aplikasi A gitu, atau dia mendefine problem sendiri. Oke, problem yang mau aku solve adalah A gitu. Terus dia baru men-solve itu deh dengan runtutan desain proses yang benar gitu. Tapi emang dengan list of asumsi yang perlu di-define dulu sih sebelumnya. Karena kan ini sesuatu yang mengandai-andai gitu ya, padahal yang beneran. Oke.
ini kenapa tadi pas di awal Kavina juga bilang ambil internship sebanyak-banyaknya ya buat jadi Walmart, kerja di mana segala macam. Nah tapi kalau aku boleh tahu dulu Kavina tahu dari mana tuh Kak kalau seandainya karena itu bahkan 10 tahun lebih yang lalu kan, 15 tahun yang lalu bahkan kan nggak ada orang kayak Kavina gini yang ngasih tahu bikin portofolio gitu ya. Atau what drives you that made your first portfolio Kak gitu. Atau kenapa Kavina pengen nih untuk ikut internship untuk bangun portofolio gitu. Iya, dulu juga nggak tahu sih, tapi coba-coba ya. Dulu apply banyak banget sih, kayak 20, terus latihan interview juga. Terus kan dulu interview juga dalam bahasa Inggris ya. Asik. Jadi grogi juga gitu. Jadi mau nggak mau untuk beberapa interview pertama ya udahlah, gue ambil beberapa yang kecil tapi buat latihan gitu. Jadi setiap interview portfolionya diperbagus, setiap interview lagi portfolionya direvisi lagi gitu. Jadi makin lama makin bagus dan lebih tahu cara untuk menjawab interviewer sih. Lebih ada feeling lah. Oke, kalau si interviewernya nanya ini, biasanya yang dia looking for tuh apa sih, jawaban kayak gimana gitu. Itu biasanya bisa dipelajarin juga. Oke. Dari itu Kavina belajar semuanya secara otodidak berarti Kak dulu. Ya banyak teman juga lah yang sengkatan dulu kerja bareng. Ya, berarti kalau seandainya orang, kalau boleh dibilang berarti sekarang agak shortcut ya, karena makanya Kavina namanya itu by experience. Sekarang kan kita tahu, oh berarti kita udah tahu nih harus punya portofolio dan gini-gini. Tapi lebih banyak orang juga nih yang punya shortcut kan. Iya, jadi gimana cara kamu bisa stand out di semua orang yang punya shortcut ini? Iya, that's a good point, stand out. Nah dalam hal ini bahkan lebih susah lagi. Belum punya kerjaan, udah diminta untuk buktiin kerjaan, sekarang diminta stand out. Nah, tapi kalau itu kan salah satu hal yang kita boleh bilang cukup sulit karena aku saja belum tahu nih pekerjaan aku seperti apa ketika sudah bekerja, dan sekarang aku diminta untuk lebih baik daripada orang lain. What do you think yang bisa membuat kita ketika bekerja entah seperti portofolio atau itu bisa langsung stand out Kak? Iya, tadi balik lagi ke poin yang tadi sebelumnya aku udah pernah raise sih. Jadi mesti tahu dulu exactly job description-nya tuh kayak gimana. Karena apa yang dicari oleh aku gitu mungkin aja beda dengan apa yang cari Deva gitu kan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pukul rata ke semuanya nih, oke, cara gue presentasi tuh sama, runtutannya dari problem, thought process, bla bla bla. Padahal sebenarnya yang gue looking for adalah orang yang lebih jago nih di, let's say di UI-nya gitu. Kan gue bakal langsung fokus dong ke ini hasil akhir UI-nya kayak gimana ya. Dia bisa nggak ya memproduce suatu UI yang aesthetically pleasing gitu. Jadi lihat-lihat juga job description-nya tuh sebenarnya nyari apa. Dan tailor custom your presentation berdasarkan apa yang dicari oleh orang ini gitu. Biasanya kan kalau apply itu ada di reach out dulu ya sama interviewer, sama HR lah biasanya. Jadi coba tanya-tanya aja sebenarnya apa sih yang dibutuhkan gitu. Berarti proses research-nya bahkan sudah berjalan sebelum kita bekerja ya kalau gitu Kak? Iya, sebelum even masuk ke interview sama user ya. Seru kok nggak dalam hal ini. Oke. Nah, mau tanya nih Kak, berarti kan seperti Kavina bilang sekarang udah makin banyak orang punya shortcut, makin banyak orang yang tahu, dan makin banyak juga dunia product design terbuka dibandingkan mungkin 15 tahun lalu, 10 tahun lalu, dan lain-lainnya kan Kak. Nah, tapi kalau seandainya kan Kavina ngelihat sendiri sekarang, misalkan aku baru pertama kali nih, mau lulus gitu misalkan, atau aku mau tertarik pengen tahu lebih lanjut gitu. Kan diterima kerja itu kan goalnya. Starting point-nya adalah lulus ataupun tertarik. Nah, kalau menurut Kavina, step besar apa sih yang harus dipenuhi hingga tercapai goal ini gitu? Goal lulusnya nih? Ini kalau diterima kerjanya. Kan berarti sekarang baru lulus fresh grad, starting point-nya, goal-nya adalah diterima bekerja. Nah, apa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai bisa nih Kak, menurut Kavina? Iya, kalau memang goalnya mau diterima di tempat kerja gitu, Amazon gitu, dan mau nggak mau harus ambil sih. Harus ambil sejak kuliah ya. Karena biasanya kalau tempat kerja sekarang kan sebenarnya nggak terlalu melihat background ya, lebih ngelihat hasil sebenarnya apa yang kamu bisa lakukan gitu. Regardless lu tahun ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Yang penting bisa fulfill
my needs nggak di company yang ini gitu. Jadi sejak tahun pertama bisa lebih aktif juga sih, bikin project sendiri, terus bikin portfolio, bikin dribble untuk di showcase ke orang-orang di luar gitu. Gue ada sempat lihat beberapa orang yang melakukan hal demikian sih, jadi nggak nunggu sampai tahun ketiga, tahun keempat untuk nyari interview, tapi juga udah dari awal dia semangat banget bikin portfolio sendiri gitu. Dia langsung ambisius dari awal, karena boleh dibilang yang kalau kita mau stand out dari orang lain ya kita masih harus ambisius, harus kerja lebih cepat juga dari orang lain ya Kak ya. Iya, mau nggak mau gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai bagian stand out ataupun bagian lebih bagus dari orang lain. Kita boleh bilang desain itu kan sebenarnya agak mirip seni kan ya. Dimana keindahan, dimana bisa jadi oh ini cakep, ini enak dilihat dan segala macam, terus it comes out naturally kan. Tapi menurut Kak Vina, apakah kalau aku boleh bilang ya, karena kan kalau boleh bilang pelukis yang ternama Indonesia kan banyak kayak misalnya Raden Saleh dan segala macam. Ada yang bilang kalau seni itu kan merupakan sebuah gift, ada talent. Nah, menurut Kak Vina, apakah hal yang sama tuh berlaku juga di bidang product design dan di bidang UX? Apakah talent atau oh dia bisa nih karena dia kan yang pinter, atau dia emang jago, emang bakat gitu? Apakah itu valid atau sebenarnya semua orang tuh punya starting point yang sama? Ya honestly speaking, gak semua orang di starting point yang sama sih. Memang ada beberapa orang yang memang eye for design-nya kelihatan lebih kuat gitu. Tapi it's not something yang stuck gitu. Kalau misalnya memang starting point-nya, misalnya orang yang pertama lebih kurang lah daripada yang kedua, ada contoh di mana orang yang pertama ini bisa keep on improving gitu sampai lebih baik dari orang yang kedua gitu. Jadi itu possible banget sih terjadi. Biasanya lebih banyak latihan, bikin practice design sendiri gitu, lebih efisien. Gimana sih seorang Kak Vina latihan? Masih latihan nggak nyampe sekarang? Kak? Aduh, sekarang udah gak ada waktu ya, pengen sih. Cuma ya, setiap orang caranya beda-beda ya. Kalau aku sih biasanya ngeliat-liat desain trends di luar sana kayak gimana, terus coba-coba bikin sendiri gitu. Dengan cara let's say nge-redesign aplikasi yang udah ada menjadi menggunakan desain trend yang sekarang seperti apa gitu. Itu dulu kayak gitu sih, dulu latihannya. Sekarang udah enggak ya. Tapi begitu. Terus juga mencoba untuk mengkaitkan desain trend tersebut dengan prinsipal desain yang ada gitu. Soalnya as you said kan seni product design itu juga subjektif ya. Jadi bisa aja untuk orang A bagus, orang B bisa aja bilang oh ini jelek. Tapi in reality semua tergantung dengan cara presentasi sih. Kalau cara presentasinya engaging, terus bisa meyakinkan kenapa desain B ini bakal jauh lebih efisien daripada yang A, dan bisa aja yang B ini yang diluluskan gitu. Iya, emang ya subjektif sih. Makanya nggak kadang-kadang nggak stand alone gitu. Desain itu digabungkan dengan cara orang itu storytelling desain tersebut. Karena boleh dibilang kalau art seninya berdiri sendiri ya. Tapi kalau product design pasti nggak selalu nempel sama desainernya. Sama desainer dan juga kan produk ya, makanya bisa ada argumen juga bisa dibuild dari sisi data juga sebenarnya. Oke. Panjang makanya Kak. Iya. Oke, sekarang tadi kalau kita ngomongin goalnya adalah diterima. Sekarang starting point-nya adalah yang baru lulus ataupun yang tertarik untuk pindah karir ataupun mau explore. End goal-nya adalah Kak Vina. Oh. Kira-kira apa yang boleh dilakukan orang-orang yang lulus ini supaya ya mungkin berapa tahun berikutnya bisa menjadi seorang Kak Vina? Seorang Vina tuh kayak gimana nih? Lebih mungkin ke manajerial gitu kali ya. Dalam hal ini mungkin kita bagi dua ya. Dalam satu sisi dulu deh, sebagai seorang yang sudah menjadi expert di bidang product design. Kalau tadi kan sekedar baru diterima kerja kan. Sekarang menjadi seorang expert. Iya, ya kebetulan mungkin dibilang expert karena lebih tua kali ya dari yang lainnya. Tapi menurut aku sih expertise will come with
with time ya, dengan lebih lama di bidang ini pasti bakal lebih bisa nge-build gut feeling. Gut feeling tuh kayak feeling bahwa oke, desain ini bakal lebih performing lebih bagus daripada desain yang sana. Itu sih intinya. Dengan expertise yang lebih tinggi bisa lebih membuat keputusan yang lebih eventually bakal lebih benar gitu. Itu intinya. Jadi saran aku sih banyakin experience di field yang berbeda sih untuk membangun gut feeling tersebut. Field yang berbeda tuh as in misalnya coba kerjain produk di ranah misalnya e-commerce, terus bisa juga di ranah operation, internal tools, terus bisa juga kayak OTA, bisa juga. Jadi untuk get a feeling kira-kira flow yang kayak gimana sih, interaksi yang kayak gimana yang most likely user ini bakal lebih familiar gitu. Eventually bakal leads to better conversion at the end. Karena itu yang bakal differentiates you with other people gitu. Gimana as a designer, design leader, lu bisa membawa suatu company itu menjadi company yang lebih baik lah in terms of revenue ya gitu. That's where design will contribute to the company. Karena kembali lagi bedanya saya dan desain, Cindy mungkin menghasilkan uang dengan diri sendiri, sedangkan desain akan menghasilkan uang melalui produknya, gitu kan? Iya. Oke, sip. Tadi Kak Vina juga, kalau kita reflect lagi ke awal, Kak Vina justru malah bilang pengalaman di universitas mungkin tidak terlalu berperan terhadap ketika sudah bekerja, gitu kan kayak? Iya, karena ya beda major sih, beda jurusan. Beda major, bahkan kalau boleh dibilang beda sama bidang kedokteran yang sudah berapa ratus tahun, sama computer science yang mungkin dari 50 tahun lebih dan lain-lainnya. Dunia product design kan kalau boleh dibilang salah satu ilmu yang masih muda ya. Kampus-kampus yang punya jurusan UX atau product design mungkin bisa dihitung jari sekarang. Nah, itulah kenapa orang-orang juga pasti kayak Kavina bilang tadi, belajar sendiri, otodidak, dan juga banyak. Nah, itulah yang sekarang kan banyak nih Kak ya. Kita specifically ngomong product design ataupun UX yang banyak kayak semacam bootcamp ataupun training atau lain-lainnya yang bilang bisa langsung mahir dengan mengikuti kelas ini. Bisa langsung jago dengan ikut kelas 2 hari dan segala macam. Sering lihat itu nggak Kak di zaman sekarang ini? Iya, mungkin ya tagline-nya mungkin nggak seblaten itu kali ya. Tapi kurang lebih mirip-mirip lah gitu kan. Nah, tapi what do you think Kak sebagai orang yang mungkin dulu belajar tanpa belum ada bimbel-bimbel kayak gitu kan sekarang kan kayak what do you think dengan fenomena cukup banyak juga course-course seperti itu yang sekarang lagi naik pasaran? Ya, I mean it's good ya. Sekarang lebih banyak training, lebih banyak workshop juga. Jadi akses ke pengetahuannya juga jauh lebih gampang gitu. Tapi ya dengan ketergampangan itu juga kan mesti lebih pintar ya untuk milah-milah yang mana nih yang gue harus datang, dan ketika gue datang apa yang gue harus dapetin dari course ini gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan lebih banyaknya workshop tersebut, tapi ya lebih ke challenge diri kalian sendiri aja sih. Perlu nggak sih gue perlu ikut 10 workshop ini semuanya? Apakah it's gonna waste my time only apa? Atau gue ikut 10 ini hanya untuk kelihatan bagus gitu di resume, padahal sebenarnya yang dipelajarin pun mirip-mirip kan. Oke. Kakaknya tadi bilang kan yang dipelajari adalah yang mirip-mirip ya. Nah, dalam hal ini kalau aku boleh bilang, menurut Kavina sendiri bagaimana sih sebagai orang yang mungkin baru lulus ataupun baru mengekspor? Karena kan Kavina bisa bilang mirip-mirip karena Kavina berpengalaman kan, lihat ke belakang. Nah, untuk orang-orang yang masih agak hijau nih, bagaimana cara memilih course ataupun training yang tepat Kak, menurut Kavina sendiri? Nah, menurutku perlu melihat dulu scope-nya sebesar apa sih yang ada dari A sampai Z. Oke, ini untuk mendefine A sampai Z sendiri bisa macam-macam ya caranya. Bisa Google sendiri untuk ngelihat sebenarnya apa aja sih yang gue harus cover sebagai kandidat product designer. Bisa juga ngobrol dengan mentor, cari mentor gitu ya untuk mendefine sebenarnya list lengkapnya apa. Nah, setelah itu baru ngelihat oke, di workshop
A ini sebenarnya membahas yang mana sih? Apakah membahas dari A sampai E nih? Terus lihat workshop yang lain apakah membahas hal yang sama atau dia membahas hal yang berbeda. Kalau berbeda baru diambil gitu. Tapi kalau ada yang workshop yang sebenarnya membahas hal yang sama ya it's gonna waste your time gitu. Kebanyakan mungkin bakal ngebahasnya di ranah desain proses gitu ya, cara memvalidasi desain, understand user needs gitu. Cuma apakah itu yang kalian butuh? Apakah sebenarnya kalian butuh build something else gitu, other than understanding the overall design? Misalnya gimana cara untuk menaikkan konversi dari suatu produk melalui desain gitu. Jadi bisa macam-macam gitu, nggak harus melulu terkait desain proses gitu atau research. Jadi sebenarnya ada banyak hal lainnya sih, misalnya kayak copywriting juga bisa. Oke. Kakak tadi ngangkat topik tentang bagian mentornya sendiri. Dalam hal ini kan berarti kuncinya kalau kita nggak tahu tanyalah ke orang lebih tahu kan. Kalau boleh tahu menurut Kak Vina 2 hal ya berarti. Sebagai orang yang mungkin dalam hal ini belum banyak eksplorasi ataupun belum banyak exposure terhadap dunia UX atau product design, pasti kan juga gak banyak koneksi ya. Dan juga kita nggak tahu apakah yang poin kedua kita bisa menemukan mentor yang tepat atau enggak. Nah, mungkin kalau aku boleh tahu, menurut Kak Vina bagaimana sih caranya mungkin buat orang-orang yang baru starting atau ini untuk bisa menemukan mentor yang tepat gitu Kak? Menemukan mentor yang tepat ya. Actually mungkin kuncinya bukan mentornya sih ya, tapi menurutku lebih ke kemauan diri sendiri untuk mencari tahu sendiri dulu gitu. Sebelum cari mentor. Jadi gali sebanyak mungkin dulu apa yang bisa kalian gali sendiri di Google gitu kan. Karena banyak kan informasi. Kalau misalnya kalian udah identify nih, oke, dari semua yang gue baca, terus workshop yang gue udah ikutin, kayaknya kok masih ada yang kurang, atau ini kok gue nggak ngerti yang ini, baru cari mentor gitu. Ada beberapa orang yang udah nyari mentor duluan nih sebelum do the homework. Jadi kayak ketika nyari mentor, pertanyaannya tuh menurut aku nggak terlalu berbobot. Jadi nanya kayak, buat ke UX gue harus belajar apa nih? Lah itu kan banyak di Google. Jadi ya stepnya coba cari sendiri dulu gitu, baru formulate good questions untuk tanyakan ke mentor gitu. Nah mentor itu ya sekarang kan juga udah banyak platformnya ya, ada ADP list ini apa? ADP list, terus ada mungkin bisa reach out juga di LinkedIn personal juga bisa. Tapi ya kalau kayak gitu nggak semua orang mungkin mau ya sedia gitu. Ya tapi intinya try to formulate good questions-nya dulu sih. Iya. Berarti kalau sekarang ada yang tarik terus akhirnya chat pribadi Kak Vina di LinkedIn, boleh? Boleh, tapi tunjukin bahwa udah do the homework dulu gitu. Ya, do the homework atau bikin portofolio dulu lah minimal. Iya, pertanyaannya buktikan, kelihatan sih dari pertanyaannya gitu. Apakah memang nih orang udah mentok nih, atau dia iseng aja nanya gitu. Gue mesti baca buku apa sih? Nah itu kan banyak di online. Nah tadi Kak Vina juga udah bahas banyak ya, berarti hal yang bisa dipelajari oleh seseorang untuk bisa mulai karirnya sebagai product designer. Tadi ya, bangun portofolio, cari mentor, training yang banyak, dan juga ini. Nah kalau menurut Kak Vina sendiri, looking back ke 15 tahun lalu ketika Kak Vina baru pertama kali mulai karir, hal berbeda apa yang mau Kak Vina lakuin dibanding kalau saya Kak Vina bisa ngulang waktu? Yang berbeda ya, mungkin ketika awal belajar itu naif nggak apa-apa ya, tapi naifnya jangan terlalu lama. mungkin tahun pertama naif nggak apa-apa lah, tapi setelahnya understand bahwa mendesain itu adalah suatu bagian dari perusahaan yang butuh mencari keuntungan gitu at the end. Jadi it's good to have a good design process, tapi at the same time perlu melihat dari sisi company-nya juga gitu, bahwa not all design process itu adalah metode yang tepat gitu untuk company itu, karena pastinya ada keterbatasan waktu. Biasanya kan untuk
terutama untuk startup ya, yang dibutuhkan adalah kecepatan dan juga rapid iterations lah. Jadi nggak ada gunanya kita iterasi sebulan gitu, lama banget. Ternyata pas di develop butuh 3 bulan lagi gitu baru di roll out ke users. Kan itu kelamaan. Jadi gimana cara untuk menyeimbangkan antara idealistik dan juga realita gitu. Berarti Kak Vena mengaku dulu naif dan idealis. Iya, dulu naif dan idealis. Tapi nggak apa-apa, emang harus begitu awalnya. Cuma lama-lama harus lebih mengerti lah bahwa ada trade off yang harus dilakukan gitu. Oke, sip, thank you. Aku cukup senang karena pada diskusi kita hari ini menyentuh banyak realita juga, kayak kita nggak over promise dan juga kita juga melihat kondisi dunia product design apa adanya. Oke. Mungkin sebagai penutup dan juga last question, kalau menurut Kak Vina, seandainya Kak Vina mau ngasih wejangan nih buat orang-orang yang beneran baru lulus ataupun orang yang baru mau switching career, kita bagi dua ya. Buat orang yang baru lulus, what should they do? Buat orang yang switching career, what should they do? Kalau sama ya samain aja. Iya, kalau baru lulus, honestly, teman-teman kalian banyak sih. Ya kan, pasti saingannya banyak gitu untuk mendapatkan suatu pekerjaan di bidang desain gitu. Makanya try to find something that will make you stand out in the face of the recruiter. Be confident of the skill set that you have. Mungkin aja memang strongnya tuh di storytelling gitu. Dan itu memang yang dicari oleh company tersebut. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak diterima ya mungkin bukan karena ada salahnya di kamu, tapi memang nggak cocok aja gitu. It can happen sometimes. Terus kalau yang switching career, sebenarnya posisinya lebih bagus ya daripada yang biasanya ya, daripada yang baru lulus. Karena kalau switching career berarti kan ada skill set yang dipunyai dari posisi sebelumnya. Dan biasanya itu menambah uniqueness lah dari kamu gitu untuk perusahaan. Jadi coba untuk mengangkat uniqueness tersebut ketika di proses interview gitu. Bisa let's say ya keunggulan dari sisi komunikasi, kolaborasi, terus juga lesson learned dari posisi sebelumnya. Nah itu bisa diangkat juga sih. Gitu. Kadang-kadang itu juga yang dicari oleh company kan, nggak melulu terkait hard skill, harus jago nih desain atau harus jago research, tapi bisa juga skill set untuk nego dengan stakeholder, itu bisa juga. Karena kalau switching career kita minimal udah punya pengalaman. Betul. Oke, sip. Thank you sekali lagi Kak Vina untuk waktunya pada hari ini ya, dan terima kasih untuk seluruh penonton. Jangan lupa untuk ikuti dari seluruh materi teknologi yang sudah sebelum-sebelumnya dan episode-episode sebelumnya. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak terhadap Kak Vina Zerina yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan kita pada hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media Jito Academy Indonesia. Jangan lupa like, follow, komen, dan juga subscribe seluruh episode podcast teknologi yang bisa diakses di seluruh layanan streaming yang bisa teman-teman lihat. Bye-bye!